I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Nah, sekarang kita akan menyelesaikan penyelesaian metode simplex dengan soal-soal berikut. Penyelesaiannya yaitu kita menyelesaikan dulu yang fungsi kendala pertama. Yang dimana fungsi kendala pertama itu adalah x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil dari 11 atau kurang dari 11. Nah, di sini yang kurang dari 11 ini kita ubah dia menjadi sama dengan, kita ulang dulu menulis soalnya. Kurang darinya kita ubah menjadi sama dengan catatan penambahan huruf slash atau S. Nah, sehingga dia berubah menjadi x1 dikurang 2x2 ditambah x3 dan ditambah s1, maka hasilnya itu sama dengan 11. Maka kita masuk ke fungsi kendala kedua, yang dimana di soalnya itu minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari 3. Selanjutnya itu minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar dari minus 3. Ya, lebih besar dari ini kita ubah dia menjadi lebih kecil dari, dengan catatan mereka dikalikan dengan minus 1. Nah, setelah kita kalikan dia dengan minus 1, mereka akan berubah menjadi positif, yang dimana hasilnya yaitu 4x1 minus x2 atau kurang x2 dikurang 2x3 lebih kecil dari minus 3. Nah, selanjutnya itu 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 lebih kecil dari minus 3. Nah, sekarang kita tambahkan dengan slash atau S. Kita ulang mengubah dulu. 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 lebih ditambahkan dengan S2 sama dengan minus 3 kali dengan minus 1 dengan artificial, dimana hasilnya yaitu minus
minus 4x1 ditambah x2 tambah 2x3 dikurang x2 ditambah artificial 1, dimana hasilnya yaitu positif 3. Setelah mereka dikalikan dengan minus 1, maka hasilnya menjadi positif yang 3-nya. Sekarang fungsi kendala yang ketiga. Soalnya yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan negatif 1. Kita ubah yang negatif 1-nya ini menjadi positif dengan cara mengkalikan dengan negatif 1 dengan artificial. Nah, hasilnya min 2x1 ditambah x3 tambah artificial 2 sama dengan positif 1. Sekarang nilai positif atau nilai kanannya menjadi 1 atau positif. Sehingga hasil artificial yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang x2 ditambah artificial 1 sama dengan min 3. Dan dimana kita akan mengubah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, sehingga hasilnya jadi R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Sekarang kita masuk ke artificial yang kedua, yaitu minus 2x1 ditambah x3 ditambah artificial kedua sama dengan positif 1. Seperti biasa kita akan mengeluarkan dia dari kiri ke kanan, yaitu artificial kedua sama dengan 1 tambah 2 x1 kurang x3. Dimana kita akan masuk ke fungsi tujuan, dimana kita mendapatkan tadi dari hasil dari atas, yaitu pertama minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3 tambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 ditambah mr2. S1 ini dengan MR itu kita dapatkan dari hasil perkalian slide dan artificial. Nah, karena nilai slide-nya tidak ada atau kosong, maka kita akan hapus saja atau tidak dihitung lagi, teman-teman. Karena nilainya tidak ada atau 0, maka kita hapus saja dengan menggunakan garis biasa saja. Hingga nilainya yaitu selanjutnya yaitu minus 3x1 ditambah dm. Ini dalam kurungnya ini adalah teman-teman yang kita dapatkan dari hasil perkalian dari artificial pertama tadi, sehingga kita masukkan mereka, dimana hasilnya yaitu setelah memberikan hasil dari artificial pertama dengan artificial kedua, selanjutnya itu J sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 tambah 3m tambah mx1 kurang mx2 kurang 2mx3 ditambah ms2 tambah m tambah 2mx1 dikurang ms3. Dan sehingga terjadi pengelompokan atau penambahan yang dimana hasilnya min 3x1 ditambah 6x1 tambah 1
3MX3 ditambah MS2 ditambah 4M. Nah, dia diubah dari sisi kanan ke kiri, itu sisi kiri menjadi Z dalam kurung 3X1 dikurang 6X1 dikurang tutup kurung dulu, baru buka kurung lagi, minus 1 ditambah MX2 tutup kurung, baru buka kurung lagi, minus 1 ditambah 3MX3 tutup kurung dengan MX2, hingga hasilnya menjadi 4M. Nah, selanjutnya kita akan mencari kolom kunci. Cara mencari kolom kunci itu mengidentifikasi nilai positif terbesar pada baris J. Dengan kita ketahui ya bahwa nilai terbesar positif pada baris J yaitu minus 1 tambah 3M, maka kita tulis saja di atasnya yaitu KK, disingkat KK atau kolom kunci. Selanjutnya kita cari nilai indeks. Nilai indeks kita cari dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci seperti 11 dibagi 1, maka akan menjadi hasilnya nanti kita bagi dari baris A sampai baris C, itu nilai kanannya 1,5 dan 1. Setelah mencari indeks, maka kita akan mencari yang namanya baris kolom. Mencari atau cara mencari baris kolom terkecil. Dan di sini positif terkecil di satu. Nah, teman-teman yang ini itu barisnya cara mencari baris baru kunci teman-teman. Di sini ada cara mengkalinya atau cara menghitungnya, yaitu 3 kurang 6M dikurang dalam kurung negatif 1 ditambah 3M dalam kurung lagi negatif 2. Yang sama dengan 3 dikurang 6M ditambah 2 di dalam kurung negatif 1 ditambah 3M sama dengan 3 kurang 6M dikurang 2 tambah 6M sama dengan 31 itu 3 dikurang 2 kurang 6M kurang 6M, maka hasilnya 1. Nah, setelah melakukan penjumlahan tersebut, maka kita akan mendapatkan kolom kuncinya ya. Kita akan menghitungnya satu-satu ya teman-teman, dari baris J, baris A, baris B, baris C, maka ini akan menjadi hasilnya. Lakukan seperti itu teman-teman sampai baris-baris ini tidak ada yang namanya negatif lagi. Sekian dari saya, terima kasih.